Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum agroklimatologi, mengukur kemiringan lahan dan tekanan udara. Nama: Ananda Elsa Putri, NIM 2502091. Dosen pengampu: Salmiati, MPD, PhD. Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: kemiringan lahan merupakan salah satu sifat fisik tanah yang sangat menentukan kesesuaian penggunaan lahan, tingkat erosi, serta cara pengelolaan yang tepat. Variasi kemiringan memengaruhi kecepatan aliran air permukaan, daya serap air ke dalam tanah, dan potensi hilangnya unsur hara akibat pencucian. Menurut Arsyad 2020, pengukuran kemiringan lahan menjadi langkah awal dan dasar utama dalam perencanaan tata guna lahan, penentuan teknik konservasi tanah, serta pemilihan jenis tanaman yang sesuai agar produksi pertanian tetap optimal dan kerusakan lahan dapat dicegah. Wijaya DKK 2022 menambahkan bahwa data kemiringan juga penting untuk membagi kelas kesesuaian lahan, sehingga pemanfaatannya tidak melebihi daya dukung lingkungan. Di sisi lain, tekanan udara adalah unsur iklim yang berhubungan erat dengan ketinggian tempat, suhu, dan pola pergerakan massa udara. Tekanan udara yang berbeda menyebabkan perubahan kondisi cuaca dan iklim mikro di suatu wilayah, yang secara langsung berdampak pada proses pertumbuhan tanaman, laju penguapan, dan ketersediaan air tanah. Susanto DKK 2021 menjelaskan bahwa pengukuran tekanan udara diperlukan untuk melengkapi data iklim, memahami karakteristik lingkungan fisik, serta menganalisis hubungan antara ketinggian tempat dengan kondisi lingkungan sekitar. Pratiwi dan Santoso 2023 menyatakan bahwa kombinasi data kemiringan lahan dan tekanan udara memberikan gambaran lengkap mengenai karakteristik fisik wilayah, yang menjadi dasar penting dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan praktikum: 1. Mengetahui cara mengukur kemiringan lahan di lapangan. 2. Menentukan tingkat kemiringan lahan dalam persen atau derajat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu altimeter dan klinometer. Cara kerja: yang pertama, tekan kompas lama sampai ada tulisan kalibrasi, lalu putar altimeternya sebanyak 5 kali. Kalau sudah, tekan kompas lagi, lalu arahkan ke titik yang ingin diukur sampai keluar kata WSW. Lalu sejajarkan altimeter dan klinometer ke arah yang ingin diukur. Catat hasil derajat dan tekanan udaranya. Lalu untuk melihat ketinggian, pencet All 1 kali dengan hasil mdpl dan suhunya di bagian atas. Lalu pencet setnya lama sampai angkanya berkelip, lalu pencet set lagi sampai ke Celsius. Lalu tekan tombol yang mana saja, tekan set lagi sampai Celsius dan muncul hasil Fahrenheit, dan catat setiap hasil yang muncul. Lalu, arahkan altimeter dan klinometer ke arah pohon yang paling tinggi dan catat angka derajat yang muncul di klinometer. Dan hitung hasil kemiringan dengan rumusan dalam kurung derajat dikali dengan 100%. Langkah terakhir, naik ke atas lereng menuju pohon yang dipakai untuk pengukuran awal tadi dan lakukan hal yang sama seperti awal. Hasil awal yaitu 76 mdpl, suhu 37,4 derajat Celcius, tekanan 1004,5 bar, kemiringan 23%, agak curam, arah angin utara 349 derajat. Hasil akhir 87 mdpl, suhu turun jadi 36,9 derajat Celcius, tekanan turun jadi 1000,27 bar, arah angin bergeser ke utara 357 derajat Celcius. Kesimpulan: semakin tinggi tempat, suhu dan tekanan udara semakin rendah. Kemiringan lahan agak curam berisiko erosi. Perlu konservasi tanah. Pembahasan: pengukuran di titik awal 76 mdpl menghasilkan tekanan udara 1000,45 bar, suhu 37,4 derajat Celcius, dan kemiringan lahan 23% yang tergolong agak curam. Menurut Wijaya DKK 2022, kemiringan ini berisiko erosi tinggi, sehingga butuh konservasi tanah agar tanah tidak mudah rusak.
Di titik akhir 87 mdpl, tekanan turun jadi 1000,27 bar dan suhu jadi 36,9 derajat Celcius. Ini sesuai prinsip bahwa semakin tinggi tempat, tekanan dan suhu udara semakin kecil. Susanto DKK 2021. Arah angin tetap di kisaran utara, menandakan kondisi lingkungan stabil akibat pengaruh topografi. Hasil ini menunjukkan hubungan erat antara bentuk lahan, ketinggian, dan iklim yang menjadi dasar penentuan penggunaan lahan dan jenis tanaman yang cocok dikembangkan. Pratiwi dan Santoso 2023. Rangkuman, pengukuran kemiringan lahan dan tekanan udara penting dilakukan untuk mengetahui karakteristik fisik wilayah, guna menentukan kesesuaian penggunaan lahan dan pengolahan yang tepat. Kemiringan lahan memengaruhi potensi erosi dan aliran air, sedangkan tekanan udara berhubungan erat dengan ketinggian tempat, suhu, dan kondisi iklim mikro. Pengambilan data dilakukan menggunakan klinometer dan altimeter pada kedua titik berbeda. Hasil pengukuran di titik awal 76 mdpl menunjukkan tekanan udara 1004,5 bar, suhu 37,4 derajat Celcius, dan kemiringan lahan 23% yang tergolong agak curam, sehingga memerlukan teknik konservasi tanah agar terhindar dari kerusakan. Di titik akhir 87 mdpl, terjadi penurunan nilai menjadi tekanan 1000,27 bar dan suhu 36,9 derajat Celcius, membuktikan prinsip bahwa semakin tinggi tempat, tekanan dan suhu udara semakin menurun. Arah angin yang tetap di kisaran utara menandakan kondisi lingkungan stabil. Data ini membuktikan hubungan erat antara topografi dan unsur iklim yang menjadi dasar utama perencanaan tata guna lahan dan pemilihan jenis tanaman yang sesuai. Daftar Pustaka Arsyad S 2020, Konservasi Tanah dan Air edisi ketiga, Bogor, IPB Press. Pratiwi R dan B Santoso 2023, Hubungan tekanan udara dan ketinggian tempat terhadap kondisi lingkungan, Jurnal Iklim dan Lingkungan, Volume 19 nomor 1 halaman 34-42. Santoso A.F. Hidayat dan D. Permana 2021, Pengukuran unsur iklim dan penerapannya dalam bidang pertanian, Jurnal Agrometeorologi, Volume 8 nomor 2 halaman 56-64. Wijaya A, S. Wahyudi, dan R. Hartono 2022, Analisis Kemiringan Lahan untuk Penentuan Kesesuaian Lahan Pertanian, Jurnal Sumber Daya Lahan, Volume 16 nomor 1 halaman 21-29. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.